kita diajarkan berhati-hati dengan yang namanya Khawarij. Mereka akan memakai 1000 cara agar mereka yang berkuasa menjelek-jelekkan pemimpin. Kalau sudah Utsman bin Affan yang dijamin surga sama mereka dijelek-jelekkan, apalagi pemimpin zaman sekarang. Dan Rasulullah sudah ngasih tahu, yakhruju akhiruz zaman, akan keluar kelak di akhir zaman qaumun, suatu kaum hudatsaul asnan, umurnya masih muda. Yaitu mereka semua masih muda. Tidak ada satupun sahabat yang ada di mereka. Sufahaul ahlam, orang bodoh, sok tahu agama, sok tahu dalil, mengkafirkan seseorang. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, yang keluar dari mulutnya bahas ayat-ayat Al-Quran, seolah-olah mereka bahas hadis, seolah-olah mereka yang paling pintar sama agama. La yujawizu imanuhum taraqiyahum, imannya tidak sampai ke kerongkongannya mereka, di mulut tok. Di riwayat yang lain, la yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum, baca Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya, cuma di mulut saja. Yakhruju minad din kama yakhruju as-sahma minar ramiyah, orang-orang tersebut keluar dari agama Islam ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah menjadi korban Khawarij. Hati-hati para jamaah sekalian. Kita belajar akidah kita yang benar, kita belajar manhaj yang benar. Jangan sampai kita ini terjerumus berbuat kesalahan yang sama, sampai dikatakan salah satu di antara mereka dari saking bencinya sama Utsman bin Affan. Gimana para jamaah sekalian? Benci sama Utsman bin Affan. Kalau saya ketemu Utsman, saya tempeleng besok Utsman. Dan saat dikepung Utsman bin Affan, saat detik-detik mau dibunuh, Utsman bin Affan ditempeleng sama dia. Lalu dia keluar dari rumahnya Utsman bin Affan. Kalian tahu para jamaah sekalian, tangannya orang itu jadi kayu, keras, tak bisa gerak, lumpuh. Kisah ini diceritakan beberapa tahun setelah itu. Orang ini ke Mekah, berdoa di depan Ka'bah, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, tapi kayaknya engkau tidak bisa mengampuniku ya Allah. Jadi orang ini merasa bersalah telah menempeleng mukanya Utsman bin Affan, nempeleng mukanya mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak yakin engkau mengampuniku ya Rasulullah. Ada satu ulama dengar doa itu, ditanya, kenapa kamu kok doa begitu? Iya, saya dulu nempeleng mukanya Utsman bin Affan sebelum beliau meninggal, dan saya merasa bersalah. Saya minta ampun sama Allah, tapi saya kayaknya tidak diampuni sama Allah. Ini kamu lihat tangan saya, kaku tangannya kayak kayu, tidak bisa gerak. Langsung dibalas sama Allah di dunia. Gimana mereka yang menancapkan pedangnya di tubuhnya Utsman bin Affan, menancapkan tombaknya di tubuhnya Utsman bin Affan, sampai dikatakan untuk memastikan Utsman bin Affan itu mati, mereka tancep-tancepin pedangnya di badannya Utsman bin Affan sama pedangnya. Jadi seseorang menjadikan pedangnya itu kayak tongkat, tapi ditancapkan ke tubuhnya Utsman bin Affan untuk memastikan dia sudah mati. Itu yang dipilih oleh Utsman bin Affan. Surga para jamaah sekalian. Bersabar.